game teori? Yuk mari simak penjelasan saya berikut ini. Game teori adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh orang lain. Pernahkah kalian memperhatikan banyak toko yang menawarkan produk sejenis namun lokasinya justru berdekatan? Contohnya, tidak jauh dari Alfamart, pasti kita akan menemukan Indomaret. Kalau ada Bank Mandiri, pasti tak jauh lagi kita akan menemukan Bank BRI. Penjual handphone atau pulsa yang saling berdekatan, atau penjual kain, penjual baju, penjual elektronik yang lokasinya berdekatan. Jelas ini keputusan yang menguntungkan bagi pembeli, iya kan? Tapi apakah benar keputusan ini juga menguntungkan bagi penjual? Mari kita analisis dengan game teori. Selanjutnya adalah permainan dan strategi putusan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Macam-macam permainan. Yang pertama, permainan berjumlah 0. Artinya, apabila keuntungan dan kerugian dari setiap pemain dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, permainan bukan 0. Permainan bukan 0 dibagi menjadi 2, yaitu strategi murni dan campuran. Strategi murni adalah kondisi di mana pemain baris mengidentifikasi strategi optimalnya melalui prinsip maksimin, sedangkan pemain kolom menggunakan prinsip minimax. Strategi campuran digunakan dalam situasi di mana tidak ada strategi murni yang optimal bagi pemain. Hal ini terjadi karena pemain mungkin tidak mengetahui informasi lengkap tentang permainan, seperti strategi lawan atau hasil yang mungkin terjadi. Strategi keputusan ada 2, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif adalah suatu sikap yang menunjukkan mau bekerja sama dan bersedia membantu. Kooperatif juga dapat diartikan sebagai bersedia untuk membantu atau melakukan apa yang orang tanya dan perintah. Dalam hal ini menunjukkan suatu kesediaan untuk bertindak atau bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama. ATM bersama adalah contoh strategi kooperatif yang sukses di Indonesia. Ini adalah jaringan ATM yang memungkinkan nasabah dari berbagai bank untuk menarik uang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam teori permainan, strategi non-kooperatif mengacu pada situasi di mana pemain membuat keputusan secara mandiri tanpa komunikasi atau kesepakatan apapun satu sama lain. Setiap pemain bertujuan untuk memaksimalkan hasil mereka sendiri, mengantisipasi pilihan pemain lain, tetapi tidak dapat mempengaruhi mereka secara langsung. Keseimbangan nas adalah situasi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi mereka sendiri, dengan asumsi bahwa pemain lain tidak mengubah strategi mereka. Dengan kata lain, setiap pemain telah memilih strategi terbaik mereka. Contohnya seperti dalam perang harga, dua perusahaan bersaing satu sama lain dengan menurunkan harga produk mereka. Jika kedua produk menurunkan harga mereka, keuntungan mereka berdua akan turun. Jika satu perusahaan menurunkan harga dan yang lainnya tidak, perusahaan yang menurunkan harga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, tetapi keuntungan perusahaan yang lain akan turun. Keseimbangan nas dalam perang harga adalah ketika kedua perusahaan menetapkan harga yang sama. Apa sih strategi dominan itu? Strategi dominan dalam ekonomi mikro adalah strategi yang paling baik untuk diikuti oleh seseorang pemain, apapun strategi yang dipilih oleh pemain-pemain lainnya. Strategi dominan ini digunakan dalam analisis permainan strategis, seperti analisis persaingan antar perusahaan dan keputusan investasi.
Dalam permainan strategis, strategi dominan dapat membantu dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk mencapai tujuan ekonomi mikro, seperti mencapai keuntungan maksimum atau mempertahankan pasar. Seperti itu. Permainan berulang adalah salah satu permainan strategis yang terjadi berulang kali, di mana setiap permainan berusaha agar pemain lain memilih strategi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam permainan berulang, setiap pemain mempertimbangkan pilihan lawan dan memilih strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Permainan berulang dapat membantu dalam menganalisis perilaku konsumen, persaingan antar perusahaan, dan juga keputusan investasi dalam ekonomi mikro. Nah, ada juga tujuan dari permainan berulang, yaitu adalah untuk memahami bagaimana pemain dalam satu permainan strategis berinteraksi dan memutuskan strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Wabarakatuh. Di sini saya bersama Mas Tegar yang akan saya wawancarai tentang Alfamart dan Indomaret. Pertanyaan pertama, minimarket mana yang lebih sering Anda kunjungi, Alfamart atau Indomaret? Kalau saya sih sering mengunjungi Indomaret. Menurut Anda antara Alfamart dan Indomaret lebih terjangkau mana harganya? Ya, menurut saya Alfamart lebih terjangkau harganya daripada ke Indomaret.